Biasanya orang tua atau kakek nenek apabila sudah khawatir demam pada cucunya nggak turun-turun, udah 2 hari 3 hari nggak turun-turun, atau turunnya cuma sebentar, turunnya cuma sedikit demamnya, itu biasanya mereka langsung secara sepihak membeli sendiri antibiotik, beli di toko obat atau di apotik tanpa resep dokter. Padahal kebanyakan penyebab demam pada anak itu adalah virus ya, terutama virus yang masuk lewat saluran nafas. Makanya penyakit demam pada anak-anak itu banyak yang sering disertai batuk, pilek, nyeri menelan, radang amandel, seperti itu ya. Jadi penyebabnya yang terbanyak itu virus, bukan bakteri. Sedangkan antibiotik itu untuk membunuh bakteri. Kalau virus dia tidak ada antivirusnya. Sebenarnya ada antivirus tapi tidak dianjurkan untuk digunakan. Antivirus digunakan hanya untuk darurat ataupun kasus-kasus besar seperti COVID, HIV, hepatitis B dan lain-lain ya. Kalau untuk penyakit virus yang sehari-hari, yang demam batuk pilek, campak, cacar dan sebagainya itu tidak memerlukan antivirus ya. Malah kalau diberi antivirus nanti virusnya bermutasi. Menghindari antivirusnya maka dia bisa menjadi lebih ganas. Nah, menyambung yang tadi itu, jadi bagaimana kalau pada demam anak yang tidak turun-turun atau turunnya cuma sebentar, udah 2 hari 3 hari atau bahkan lebih, ya memang kita harus tetap bersabar karena itu sedang masa-masa puncak infeksi virusnya. Nanti kalau sudah biasanya 4 hari ke atas atau seminggu atau bahkan 2 minggu pada anak yang masih lemah, makan dan minumnya kurang, sehingga penyembuhannya lambat, itu nanti akan mulai turun pelan-pelan demamnya ya. Nah, selama menunggu masa virusnya layu atau mulai menurun, itu kita bisa siasati, misalnya obat turun panasnya diberikan lebih sering. Misalnya kalau yang paling aman itu kan golongan paracetamol atau acetaminophen, bisa di googling nanti ya, seperti Sanmol dan kawan-kawan. Itu boleh diberikan 4 kali sehari, bahkan ada yang menganjurkan 5-6 kali sehari, tidak apa-apa. Obat turun panas sejenis paracetamol, acetaminophen, rata-rata 4 kali itu boleh, dan dosisnya boleh 1,5 kali lipat dari yang dianjurkan. Misalnya yang dosis standarnya 1 sendok, kalau demam tinggi boleh 1,5 sendok sekali beri. Biasanya kayak Sanmol itu kalau anak berat 12 kg itu 1 sendok. Tapi kalau panasnya tinggi susah turun, boleh 1,5 sendok. Kalau beratnya 24 kg berarti 2 sendok. Atau kalau Sanmol Forte dia 1 sendok, karena Forte itu 2 kali lipat dosisnya. Nah, selain itu, apabila masih panasnya nggak turun-turun, itu bisa kita selingi pemberian obat turun panas lewat dubur. Berbagai macam merek ada, misalnya Pamol, kemudian Propiretik, kemudian Proris. Khusus Proris ini isinya ibuprofen. Nah, kalau ibuprofen itu tidak dianjurkan untuk diminum sirup ya, kecuali hanya sekali-sekali saja, karena banyak anak kecil pada saat sakit itu dia tidak mau makan, sehingga kalau dia diminumin ibuprofen banyak yang akhirnya sakit perut, seperti gejala sakit MAH, karena ibuprofen itu menyebabkan gejala yang mirip MAH atau iritasi lambung ya. Pada orang dewasa aja banyak yang nggak tahan dengan obat nyeri seperti ibuprofen, asam penamat, banyak yang MAH-nya kambuh. Apalagi anak-anak yang nggak terlalu makan ya, yang rewel cerewet itu nggak mau makan terus minum ibuprofen, banyak yang kambuh MAH-nya. Jadi ibuprofennya yang merek Proris itu yang dimasukkan lewat dubur ya. Nah, itu biasanya bisa diberikan sampai 2 kali sehari yang lewat dubur, selang-seling sama yang paracetamol atau Sanmol, Panadol, Tempranya yang lewat mulut ya. Nah, kemudian kalau suhunya tidak terlalu tinggi, masih sekitaran 37,5 atau 38,5, itu tidak perlu juga terlalu agresif harus bagaimana. Ya pokoknya ditunggu aja masa-masa virusnya layu atau masa-masa penyembuhan. Khusus bagi yang ada riwayat kejang, memang sedikit perlu ekstra hati-hati atau waspada. Makanya kalau ada riwayat kejang biasanya lebih cepat dibawa ke klinik atau ke UGD. Dan sebagian itu kalau riwayat kejangnya cukup kental dianjurkan untuk opname, karena dengan opname dipasang infus nanti obat turun panasnya itu disuntikan lewat
jalur infus atau jalur vena ya, seperti paracetamol yang infus, injeksi antipiretik yang lain ya, lewat suntikan lewat selang infus seperti itu. Nah, apakah perlu antibiotik? Seperti yang saya bilang tadi, 80% itu disebabkan oleh virus, jadi tidak perlu antibiotik, kecuali kalau 3 hari lebih. Itu cek lab dulu, bukan 3 hari lebih langsung pakai antibiotik, tidak benar juga. 3 hari kalau tidak sembuh-sembuh, cek lab dulu. Nah, khusus untuk musim DBD, kalau dia panas saja tanpa batuk pilek, tanpa nyeri tenggorokan, tanpa sariawan, tanpa cacar, tanpa gejala virus lain seperti campak, flu Singapura, dia hanya panas saja dan langsung lemas, DBD itu, kalau dia musim DBD sebaiknya segera cek lab ya, segera cek lab meskipun demamnya baru 2 hari katakan, karena kalau sudah masuk hari ketiga, 4, 5 itu masa-masa kritis pada DBD. Selain itu tidak ada yang tragis secara cepat untuk membahayakan, meskipun kena tipes sekalipun, tipes itu pelan-pelan ya, seminggu 2 minggu, tidak langsung membahayakan nyawa seperti DBD. Saya kira itu, semoga bisa dimengerti. Silahkan ditanya di kolom komentar.